Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Para sahabat demokrasi, ketemu lagi dengan kita di podcast KPU Lombok Tengah edisi yang kedua. Hadir spesial bersama kita hari ini ada 4 langsung narasumber Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Di sini di samping kanan saya ada Bapak Ketua KPU. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak Henry Harliawan. Kemudian yang di sebelah kanannya lagi Bapak Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Muhammad Jafar. Bagaimana kondisi saat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sedangkan di samping kiri saya Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM. Betul Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, ini kan lagi duduk lagi santai sehat. Kemudian di sebelah kirinya lagi, samping kiri Bapak Rizal Sofyan Pratama. Ya. Beliau Ketua Divisi Rendatin, Perencanaan Data dan Informasi. Ya. Siap Alwin. Ya, bagaimana kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, edisi yang kedua kali ini podcast KPU Lombok Tengah akan mengangkat tema refleksi demokrasi dari 2025 menuju 2026. Ya, yang pertama kali Pak Ketua izin. Siap. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita mulai ke pembahasan materi podcast. Baik, ini Alwin atau moderator, host kita pada hari ini yang alhamdulillah ini kelihatan ganteng, kemudian semangat. Berarti tiap hari yang lain nggak ganteng Pak ya? Ya, jadi pada hari ini kita melaksanakan podcast dalam rangka kita merefleksi kegiatan apa saja yang sudah kita lalui di tahun 2025. Kemudian kita juga menyambut siang sebentar lagi tahun 2026 sudah barang tentu banyak agenda yang akan kita programkan, terutama di 2026 banyak hal yang sudah kita lalui, termasuk juga beberapa prestasi. Alhamdulillah ada Pak Kadep SDM yang kemarin juara 1 di PPID penghargaan KPU Provinsi, kemudian ada Pak Kadip Perencanaan Data dan Informasi, Pak Rizal juga mendapat juara 1, dan sebelah kanan saya juga Pak Jafar mendapat juara 3. Perunggu ya. Tapi itu menjadi bagian penting dari proses yang kita sudah lalui di tahun 2026. Artinya bahwa bukan hanya pada saat tahapan saja, ternyata di tahap non tahapan juga kita sibuk dengan beberapa agenda, terutama agenda salah satunya yaitu PDPB sesuai dengan amanat PKPU 1 tahun 2025. KPU Kabupaten Kota berkewajiban untuk melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang terbaru ada sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, kemudian ada juga pemutahiran data parpol berkelanjutan. Nah, ada 3 agenda yang penting. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali sosialisasi, termasuk ke bukan hanya pada pemilih pemula, tetapi juga kita sosialisasi ke ke masyarakat luas. Seperti contoh kemarin sudah kita ke kelompok ternak yang notabene selama ini pemilih-pemilih tradisional ini selalu dimanfaatkan atau dikapitalisasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Nah, sehingga perlu kita turun dalam bentuk mensosialisasi pentingnya kesadaran kita bersama, kesadaran kolektif kita bersama dalam rangka mensukseskan pemilu yang akan datang. Nah, jadi tidak hanya soal event 5 tahunan, tetapi proses sebelumnya juga kita harus lanjut. Oke, demikian sementara. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kemudian mungkin kita ke narasumber yang paling ujung kiri dulu dengan Bapak Rizal Sofyan Pratama. Ya, Alwin. Merefleksi untuk tahun 2025 ini Pak. Kira-kira secara umum bagaimana KPU Kabupaten Lombok Tengah melihat pelaksanaan dan kegiatan sepanjang tahun 2025 ini? Baik, jadi izin saya menyampaikan melalui perspektif divisi saya dulu, Alwin. Ya. Jadi sepanjang tahun 2025 ini kita sudah melaksanakan
PDPB yang sudah diatur melalui PKPU 1 2025. Kita sudah melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, terlebih saya di periode ini adalah periode pertama menjadi pimpinan di lingkungan KPU. Jadi hal-hal seperti itu baru menurut saya. Di proses PDPB kita melakukan coktas, melakukan turun ke lapangan, pemutahiran data di lapangan, sangat menarik. Banyak peristiwa-peristiwa lucu, mulai dari memverifikasi pemilih kita yang sudah meninggal. Tetangga saya dinyatakan meninggal datanya, tapi orangnya masih hidup. Tetangga saya di rumah. Itu seperti apa biasanya, Pak? Karena apa penyebabnya? Menurut pengakuan dari yang bersangkutan, salah ketik sebenarnya. Seharusnya yang dinyatakan meninggal adalah suaminya, tapi dua-duanya. Jadi berpasangan dinyatakan meninggal, tapi alhamdulillahnya beliau sudah mengurus ke dinas terkait untuk mengaktifkan kembali datanya. Mungkin ini sayang tanah warisan. Kalau meninggal kan tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ada juga yang meninggal tapi dinyatakan meninggal masih hidup. Alasannya karena hutang. Lebih baik datanya meninggal biar hutangnya terhapus di bank gitu. Jadi banyak yang ini lucu di lapangan. Terlepas dari pengalaman-pengalaman unik tadi, kita sudah melaksanakan semua tahapan PDPB di tahun ini. Semoga di tahun depan kita bisa lebih kreatif untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya data kita lebih akurat, terkhusus di KPU Kabupaten Lombok Tengah. Satu lagi, kita juga ada kerjasama. Insya Allah ke depan kita sudah coba kemarin pertama perekaman di KTP bersama Dukcapil ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ya. Jadi, sama Melvin juga kan kita. Cukup bagus terobosannya, Pak. Satu hal lagi, Pak Kadip, mungkin bisa bisik-bisik kita berapa jumlah pemilih di Lombok Tengah saat ini? Jadi terakhir yang kita tetapkan itu ada di angka 810.504 pemilih. Cukup signifikan ya, dari pilkada terakhir. Itu peningkatannya cukup signifikan. Lanjut, kita berpindah ke divisi yang siap. Kadip Sosdiklik Parmas dan SDM. Untuk tahun 2025 ini tahapan-tahapan apa aja yang sudah di KPU Lombok Tengah? Ya, mungkin bisa bercerita sedikit. Tadi udah disampaikan oleh Ketua KPU, ada juga Ketua Divisi Rendatim. Udah banyak lah, karena di KPU ini kan kolektif kolegial. Jadi termasuk soal data tadi udah disampaikan sama Pak Rijal, termasuk tadi soal prestasi dari ZI, dari Pak Dapa, ada juga dari teman-teman tim Perhumas soal pengelolaan media sosial, begitu juga Datin. Ya karena di KPU ini kan kita kerja kolektif, nggak bisa mandiri-mandiri. Nah jadi 2025 bagi saya ini, kalaupun sudah non tahapan, karena demokrasi ini kan soal proses, bukan event. Tapi mungkin orang yang tidak pernah menjadi penyelenggara, orang yang tidak pernah berkecimpung di lingkup penyelenggara ini mungkin menganggap bahwa demokrasi di Indonesia ini adalah event. Ketika selesai memilih yang beberapa menit di TPS, mungkin dianggap selesai. Tapi prosesnya kayak pendataan oleh Rendatin, karena oleh kita tim KPU semua itu kan, itu bagian dari proses demokrasi. Kami bagi tim. Tadi disampaikan nama Ketua KPU. Beliau ngisi di komunitas ternak.
begitu juga karena kami kolektif kolegial, begitu juga Pak Jafar ngisi di lingkup pengajian. Begitu juga saya karena bagi tugas kami ngisi di segmen perempuan. Begitu juga Kadip Rendatim ngisi di pemilih pemula di Kamarul Huda Bagu. Nah, jadi di KPU ini semua agenda itu kita bagi tim. Jadi kalau menganggap dalam tanda kutip teman-teman yang tidak pernah masuk di penyelenggara ini bahwa menganggap KPU atau penyelenggara ini adalah saat non tahapan, nah mereka itu nggak kerja kan. Padahal non tahapan dan saat tahapan itu beda-beda tipis, sama-sama sibuk melaksanakan agenda per divisi yang kadang kita membuat tim, membagi tim untuk menyelesaikan sesuatu karena kita ini kan kalau sudah perintah provinsi, perintah RI selesaikan hari ini tidak ada tanggal merah kita ini. Hari Minggu sama kayak contohnya kemarin kami rakor PPID di divisi SDM kemarin itu dari hari Sabtu sampai tadi pagi kami melaksanakan Zoom seluruh Indonesia dan itu absen tetap dan kita dipantau oleh provinsi siapa yang tidak masuk akun mana. Nah itu kan yang tidak dipublis karena non tahapan mungkin sehingga banyak yang berperspektif begitu. Mungkin itu saja Mi Alwin dulu ya. Ini seperti curhat kayaknya. Iya, ini biar di era demokrasi ini kalau dianggap curhat biar publik juga tahu ternyata oh penyelenggara itu di non tahapan juga kerja. Nah kira-kira begitu. Divisi yang diampun seperti apa Pak? Nah kalau divisi yang diampun di 2025 ini kalau saya boleh guyon sedikit dengan santai-santainya saya jadi divisi Parma saja dapat penghargaan baik satu di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Soal partisipasi pemilih di pilkada alhamdulillah masuk 10 besar seluruh Indonesia. Seluruh luar biasa. Itu kalau saya boleh guyon agak tinggi sedikit. Nah, tapi itu kan hasil kerja sama, hasil kerja kolektif. Ya, berarti itu capaian yang menonjol saya Ya, 2025. alhamdulillah. Baik. Terima kasih curhatannya Pak Kadip. Mungkin yang lanjutkan ke divisi Bapak Muhammad Jafar atau divisi hukum dan pengawasan. Silakan curhat juga mungkin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menceritakan khusus pada divisi hukum dan pengawasan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2025 ini. Nah, khusus untuk divisi hukum dan pengawasan Kabupaten Lombok Tengah, kemarin di tahun 2025 kami sedang menggodok atau sedang melakukan terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Nah, kemarin kami sudah laksanakan dari bulan Juni sampai Desember, dan itu masih terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga dari KPU Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri. Nah, dari proses itu ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, misalnya terkait dengan sosialisasi benturan kepentingan. Artinya setiap anggota KPU maupun sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah harus berkomitmen bersama dalam mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. Nah, mungkin itu dulu Mi dari Tiang. Mungkin nanti bisa dilanjutkan apa yang mau ditanyakan. Tadi beliau ada sedikit menyambungkan diri. Kalau dari apa capaian yang menonjol dari di tahun ini divisi hukum dan pengawasan di tahun 2025 ini Pak?
Mungkin ini kan terkait dengan pencapaian yang sudah kita lakukan. Sama saja divisi SDM kemarin terbaik 1 terkait dengan data, PPID divisi Rendatin terbaik 1 terkait dengan data pemilih berkelanjutan, dan alhamdulillah untuk divisi hukum dan pengawasan kemarin mendapat terbaik 3 terkait dengan pembangunan zona integritas. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau lanjut Pak. Jadi perspektif masyarakat itu bahwa KPU tidak ada pekerjaan setelah pemilu itu mungkin keliru. Ya. Bukan salah, tapi mungkin keliru nih, karena apa yang sudah kita lakukan ini kan menjadi cermin bahwa kegiatan di KPU itu selalu ada. Siap. Jadi mungkin itu. Terpantau juga dari medsos kita Pak. Setiap hari bahkan 3-4 kali postingan kayaknya itu. sampai bingung mau baca yang mana dulu. Yang odol. Iya. Baik, kalau untuk ketua sendiri divisi yang diatur logistik, kira-kira ada yang dilaksanakan di tahun sepanjang 2025 ini? Iya, ada beberapa pekerjaan nih yang sudah kita lalui, termasuk juga kita sedang mengelola logistik X pemilu maupun pemilihan. Jadi ada lelang, kemudian itu juga kami publis di publik lewat media sosial kita bahwa ada proses, ternyata setelah proses 4 tahapan itu selesai, ternyata ada proses lelang dan pemusnahan. Nah, di situ kita kita lakukan. Nah, termasuk juga soal arsip kepemiluan juga penting, karena memang kemarin juga dalam penghargaan di provinsi itu ternyata ada juga penghargaan pengarsipan itu, tetapi kita kurang beruntung. Lolos. Kurang beruntung di situ, tetapi tidak apa-apa. Jadi itu menjadi sebuah pembelajaran kita. Artinya bahwa bukan hanya dalam konteks kita sebagai juara kita harus bekerja, tetapi tidak juara pun kita harus tetap bekerja. Siap. Ya, gitu ya. Sebentar. Iya. Kalau tidak salah satu divisi lagi yang belum hadir mungkin karena kesibukan beliau Pak. Mohon maaf, mungkin bisa disampaikan sedikit kalau terkait teknis apa aja yang dikerjakan selama 2025 ini supaya semua divisi bisa dijabarkan. Iya, jadi sebenarnya ini penting juga pada proses di divisi teknis dan penyelenggaraan, karena memang selama ini yang terekspos banyak itu sebenarnya di posisi divisi teknis dan penyelenggaraan. Contoh misalkan yang selama ini menjadi pembicaraan publik soal PAW. Nah, PAW ini kan dari teknis. Jadi PAW itu kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi peraturan PKPU nomor 3 tahun 2025 tentang PAW. Nah, teknisnya sudah diatur di situ. Nah, kita undang parpol, kemudian kita sampaikan bahwa ada aturan baru. Nah, yang sebelumnya kan kita mengacu di PKPU 6 tahun 2017 dan PKPU 6 tahun 2019. Jadi sekarang sudah diatur ada aturan baru yang merangkum semuanya. Jadi kalau di pasal peralihannya itu ada ketentuan ketentuan PKPU 6 2017 dan 2019 itu tidak berlaku lagi, sehingga yang digunakan dalam proses PAW itu ya di PKPU 3 tahun 2025 begitu nih. Jadi selain itu juga ada hal yang lain, yaitu soal pemutakhiran data parpol partai politik. Nah, itu juga kita sudah melaksanakan sosialisasinya kepada partai-partai politik bahwa ada kewajiban per semester itu untuk melakukan updating data dari pengurus partai secara berkelanjutan. Iya, secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya pada saat mau verifikasi, tetapi ternyata per 6 bulan itu mereka harus melakukan updating. Baik, terima kasih Pak Ketua ya, pemaparannya terkait logistik dan teknis ya. Mewakili Pak Ketua ya.
mungkin tidak lengkap kalau kita tidak bahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Pak. Mungkin mulai dari Pak Japar dulu. Ya, silakan Pak Japar. Makasih Mi Alwin. Mungkin apa yang ditanyakan terkait dengan tantangan di apa yang menjadi tantangan di divisi ini, kita berbicara di divisi hukum dan pengawasan. Nah, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, saat ini kan KPU untuk khusus divisi hukum dan pengawasan saat ini sedang melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK. Nah, tantangan yang sering kami hadapi dalam proses tersebut, di mana kami agak kesulitan dalam mengumpulkan beberapa eviden yang akan menjadi bukti untuk pemenuhan atau melengkapi pembangunan zona integritas. Nah, di mana zona pembangunan zona integritas ini kami melakukan pengisian atau penginputan eviden itu di lembar kerja evaluasi, artinya di LKI. Nah, untuk memenuhi eviden di LKI itu kami membutuhkan beberapa eviden. Nah, itu yang cukup sulit untuk dipenuhi. Nah, tapi kami tidak serta-merta mentok di situ, Mi. Malahan kemarin termasuk Pak Sekretaris juga memerintahkan untuk kepada semua sekretariat di Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan rapat setiap hari. Nah, biasanya itu kami berikan nama odol, one day one LKI. Jadi setiap hari itu kami melakukan rapat terkait dengan materi yang ada di dalam LKI untuk memenuhi semua eviden yang ada di LKI. Nah, berdasarkan hasil penginputan dalam LKI ini, itu akan diperiksa oleh TPI dari Provinsi NTB. Oke, terima kasih Pak Hukum dan Pengawasan. Mungkin yang langsung ke Pak Rizal dulu. Kok saling lempar-lempar ini? Silakan Pak Rizal, terkait mungkin PDPB atau apa yang menjadi tantangan dan mungkin bisa hambatan dan sebagainya di tahun 2025 ini, Pak. Tantangannya di soal koordinasi, Mi, saat melakukan pemutahiran di lapangan. Sering sekali kami menemukan di lapangan itu, khususnya di pemerintah desa, kadang di jam sekian desa sudah tutup. Padahal target untuk menyelesaikan data yang banyak sekali itu dikejar target. Waktu harus selesai segera begitu. Tapi koordinasi bisa macet gara-gara itu. Kemudian belum lagi misalkan contoh data meninggal yang dinyatakan meninggal juga oleh tidak dinyatakan masih hidup oleh pemerintah desanya, tapi tidak kami temukan yang bersangkutan di tempatnya atau di rumahnya. Itu juga menjadi kendala. Nah, mungkin tadi supaya ini ya di tahun depan bisa lebih lancar prosesnya, mungkin kedepannya kita juga harus Pak Kadek, sosialisasi pentingnya akte kematian, supaya masyarakat itu menyadari betul pentingnya soal seperti itu. Jadi meninggal pun sebenarnya harus dicatat nih untuk menjaga hak pilih, supaya yang meninggal tidak lagi mencoblos ke TPS. Karena memang pendekatan kita untuk pemutahiran data, baik itu di pemilu maupun di PDPB ini adalah pendekatan de jure-nya. Baik. Harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen. Ya, terima kasih Pak Kadep penjelasannya. Mungkin Bapak Ketua Divisi gaya jauh.
Santai aja Pak Heru ya. Santai aja. Tantangan terberat Masih selama kita Sosdiklik bingung kita sebenarnya. ini Pak. Dalam tantangan di sosialisasi, bagi saya ya soal koordinasi lah bagian dari tantangan. Ya. Bagian dari tantangan misalkan kami harus sosialisasi di segmen perempuan. Jadi kami butuh mengumpulkan perempuan di komunitas-komunitas tertentu. Ya salah satunya di Posyandu. Itu sudah pasti perempuan itu. Nah, jadi di situ kami sasar. Yang kedua misalkan kalau jadi tantangan kayak kami sosialisasi di kelompok rentan. Nah ini kan karena kita harus mengumpulkan orang, itu bagian dari tantangan lah di sosialisasi. Begitu juga kami itu agak susah sosialisasi di kelompok apa namanya Ya Pak. disabilitas. Kan ini tidak mungkin di satu desa itu sampai 30 orang, sampai puluhan orang lah disabilitasnya. Nah di segmen-segmen itu kadang di situ tantangan kami di KPU Lombok Tengah untuk sosialisasi. Nah, pada dasarnya kalau yang normal-normal, ya mohon maaf kayak di pemilih pemula, di segmen pengajian, misalkan di segmen komunitas budaya, itu soal koordinasi aja. Tapi di segmen tadi yang saya sebutkan kayak di disabilitas, di kelompok rentan itu agak susah karena harus mengumpulkan orang. Nah, tapi pada dasarnya ya landai-landai sajalah di ini. Alhamdulillah bisa jalan semua, landai-landai lah. Nah, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Pak Moderator. Ya. Saya mungkin sedikit nih, tadi Pak Kadep Rendatin, terus Pak Kadep Sosdiklik, kemudian Pak Kadep Puas sudah beberapa kali menyampaikan tantangan kita di tahun 2025. Sebenarnya kalau berbicara dalam konteks pemutahiran data pemilih, tantangannya ya di jumlah personil. Jumlah personil. Berbeda dengan ketika ada tahapan. Kalau ada tahapan kan ada perangkat ad hoc kita. Nah, kalau non tahapan begini kan kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada, yang kita punya hanya 33 orang mungkin kalau kurang lebih yang ada di KPU Kabupaten Lombok Tengah, dan itu memerlukan atensi yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa nih dalam konteks kita melakukan coklit terbatas atau coklas yang sudah disebutkan tadi, karena memang hampir data yang diturunkan oleh KPU RI itu menyasar semua desa nih di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga desa-desa terpencil pun kita harus datangi karena memang memerlukan apa lah istilahnya ya, memerlukan perjuangan yang luar biasa, terutama dalam effort yang luar biasa, terutama dalam hal kita memverifikasi data pemilih yang meninggal dunia. Nah, karena kita harus datangi, kita harus buktikan, perintah KPU RI demikian, harus kita datangi, buktikan apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena memang kenyataannya, hal lucu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadip itu, kenyataannya meskipun tercatat sebagai warga negara yang sudah meninggal dunia, ternyata ketika turun ada juga ya? Masih dia ada juga yang masih hidup. Ya, masih juga ada juga yang masih hidup. Ternyata sudah ada terbit akte segala macam. Ternyata alasannya juga cukup beragam gitu, cukup beragam. Ada yang karena harta warisan, ada yang karena memang tidak ya menikah lagi. Lucu-lucu pokoknya di lapangan itu, sehingga itu menjadi tantangan. Sementara untuk sosialisasi kita, benar apa yang disampaikan oleh Pak Kadip Sosdiklik tadi, Pak Ajis, bahwa tantangan terberat kita ya berada di segmen-segmen tertentu, terutama segmen disabilitas, kemudian segmen apa tadi yang disebutkan itu, rentan. Kelompok rentan. Kelompok rentan ini kan biasanya di setiap momen pemilu itu selalu menjadi
selalu menjadi komoditas politik yang gampang sekali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sehingga ketika kita turun ke lapangan kadang-kadang kita juga diminta mau antar sumbangan apa gitu. Padahal kita hanya sosialisasi pemilu gitu. Tapi ketika kita datang pendataan atau sosialisasi mau datang ngantar sumbangan apa, itu hal-hal lucu yang di lapangan itu kadang-kadang perlu kita perlu kita sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tercerdaskan dengan proses-proses sosialisasi itu. Sehingga kami berharap ke depan itu nanti kita lebih terencana. Jadi di 2026 itu lebih terencana program-program itu, segmen apa saja yang harus kita sasar, terutama kelompok-kelompok rentan dan kelompok disabilitas yang seringkali yang sudah saya sebutkan tadi menjadi komoditas politik. Baik, kita tinggalkan 2025 ini, Pak Ketua, Pak Kadip. Kita coba menerawang ini sekarang 2026. Kita beralih ke 2026. Mengapa ke Pak Aziz dulu, ke Pak Kadip Sosdikli, mengapa pendidikan pemilih berkelanjutan itu perlu dilaksanakan? Jadi begini, ya, haus lah. Jadi begini, kenapa penting pendidikan pemilih ini harus tetap disosialisasi? Dari awal tadi saya sampaikan bahwa demokrasi kita ini bukan event. Kalau event ya selesai nyoblos, ya kita selesai. Tapi demokrasi kita di Indonesia ini adalah proses, tahapan. Jadi salah satu proses ini adalah mensosialisasikan peraturan KPU, mensosialisasikan ke pemilih pemula, mengajak soal berdemokrasi, bahwa kita bernegara ini berdemokrasi. Kalau disosialisasi ini ada banyak segmen, ada kelompok rentan, ada disabilitas, dan berbagai macam. Nah, kenapa untuk sosialisasi berkelanjutan ini harus dilakukan 2026 bahkan sampai seterusnya? Sekali lagi saya katakan, ini demokrasi kita ini demokrasi berkelanjutan yang proses pemilihannya sangat panjang. Jadi menyadarkan beberapa orang atau dalam tanda kutip baik pemilih pemula atau masyarakat ini kadang apatis terhadap demokrasi kita. Tapi giliran ada bantuan pemerintah, mereka pernah memilih salah satu pemerintah, terus mereka tidak dapat bantuan, ribut di bawah, di grassroots ini, di masyarakat ini ribut. Tapi giliran diajak memilih atau kita tolak money politik, kita tolak ada embel-embel yang dilakukan oleh oknum saat tahapan, saat pemilu itu, mereka kadang mengabaikan. Tapi ketika ada bantuan dan lain sebagainya, itu riak-riak. Nah, itulah pada dasarnya karena bagi saya menyadarkan para masyarakat, menyadarkan para pemilih ini, yang terutama ini dari pemuda. Jadi kita mungkin 2026 ini lebih kepada pemilih pemula untuk menyadarkan, karena kalau sudah dari kalangan muda sudah sadar soal demokrasi, maka pasti mereka setidaknya di komunitas kecil, di lingkungan keluarganya mengingatkan bahwa menolak money politik, menolak soal ada serangan apapun. Jadi berdemokrasi itu biar berdemokrasi kita ini berulul albab, berintegritas. Jadi memilih sesuai hati nurani. Begini itu saja dulu, Mialwe. Terima kasih Pak Kadip. Siap. Panjang dan lugas. Pak Riza, kenapa perlu pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Singkat, padat, dan jelas. Harus. Itu untuk menjaga data kita tetap akurat. Jadi kalau Dukcapil itu punya update data sekali 6 bulan, kita di KPU Kabupaten Kota punya update data sekali 3 bulan. Itu semata-mata untuk menjaga kualitas data kita, data pemilih kita maksud saya. Jadi tidak boleh, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, tidak boleh ada kejadian lagi yang sudah meninggal bisa memilih lagi, atau orang yang terdaftar di tempat lain
akhirnya di luar kabupaten kita bisa memilih di tempat kita tanpa mengurus tanpa melalui proses-proses yang memang harus diurus. Jadi semata-mata untuk menjaga akurat data kita yang semakin akurat dari waktu ke waktu. Oke, itu aja Pak Kadep. Ya, Ya, langsung ke Pak Ketua. sedikit-sedikit. Pak, di 2026 ini logistik dan teknis langsung dihapus sendiri. Ya, ada podcast udah hebat ya. Mungkin kalau di kami karena memang ketua itu membidangi divisi KUL, keuangan umum dan logistik. Jadi beberapa ini kan sebenarnya ada Pak Kadep Rendatin perencanaan data informasi yang berhubungan erat juga dengan divisi saya. Tetapi pada dasarnya intinya kami berharap ke depan bahwa rencana-rencana yang sudah terencana di tahun 2025 yang pencapaiannya maksimal kita adopsi kembali di tahun 2026 sebagai contoh. Jadi termasuk juga kemarin sangat luar biasa. Artinya kita menjalin kerjasama dengan Dukcapil itu sangat luar biasa. Karena memang potensi di sekolah-sekolah itu saya yakin dan percaya bahwa banyak adik-adik kita di siswa-siswi itu yang belum memiliki EKTP. Ya, EKTP. Dan itu sangat bagus sekali. Kita turun sosialisasi kalau program GoVote-nya KPU Provinsi itu berkaitan dengan pendataan dan sosialisasi pendidikan pemilih, tetapi kita sosialisasi pendidikan pemilih plus perekaman data kependudukan. Ini kan sangat luar biasa, bukan hanya kita dapat menyalurkan ilmu tentang pemilu, tetapi juga kita ada manfaat lain bahwa kita bisa berpartisipasi dalam hal adik-adik kita untuk memperoleh KTP. Hal lain juga yang tidak kalah penting yang sampaikan kemarin kita sudah Zoom dengan KPU RI rakor terkait mengenai PPID. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadep Pak Agus Melas itu sangat luar biasa. Artinya dari sisi pelaksanaan pemilu itu sudah sangat luar biasa sebenarnya yang disampaikan kemarin itu. Tetapi seluruh saja memang ini yang perlu penting sekali kita lakukan terus-menerus, yaitu expose di media sosial terkait mengenai program-program apa saja yang kita lakukan, kita laksanakan, sehingga masyarakat luas tidak berpandangan negatif terhadap KPU. Bukan hanya KPU tidak hanya bekerja di saat pemilu saja, tetapi juga bekerja di luar tahapan yang kita lihat bersama justru lebih sibuk yang di tahapan. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan divisi teknis. Kebetulan izin dari Pak Kadepnya saya sampaikan bahwa hal lain yang tidak kalah penting soal proses PAW ini sekali lagi karena memang selama ini selalu KPU yang tertuduh macam-macam. KPU yang tertuduh banyak dikritik soal pelaksanaan PAW, tetapi karena yang disampaikan tadi Pak Ajis, kewenangan kita hanya soal administratif dan verifikatif saja. Nah, soal penentuan siapa yang itu kan dari partai. Jadi juga kami harus melakukan prosedur sesuai dengan PKPU yang berlaku. Jadi itu saja. Menarik sekali tadi inovasinya Pak Ketua, sambil sosialisasi sambil perekaman. Iya. Ya, itu simbiosis mutualisme dari ketiga pihak, Pak Ketua, dari KPU sendiri, kemudian dari Dukcapil sendiri, membantu pekerjaan beliau dan teman-teman adik-adik kita di sekolah. Kalau dari Divisi Hukum Pengawasan kira-kira untuk tahun depan ini, Pak, silakan. Apa kira-kira yang akan kita JDIH, SPIP, Mungkin dan sebagainya? kalau kegiatan divisi hukum dan pengawasan di tahun 2026 mungkin
sama kayak di tahun-tahun 2025. Nah, karena misalnya terkait dengan pembangunan zona integritas ini, mudah-mudahan karena penilaian semester 3 kalau tidak salah itu di bulan Desember, dan mudah-mudahan kita KPU Kabupaten Lombok Tengah menjadi perwakilan yang akan diajukan ke RI. Mudah-mudahan KPU Lombok Tengah menjadi perwakilan. Nah, terus yang kedua, mungkin di tahun 2026 mungkin kita akan fokus di kegiatan misalnya di JDIH. Mungkin di aplikasi di JDIH itu mungkin ada beberapa surat keputusan atau aturan yang belum kita update. Mungkin itu bisa diupdate lebih serius. Dan terkait dengan SPIP, karena SPIP ini kan dia setiap bulan. Jadi di tahun 2025 ini kan kita sudah setiap bulan mengupdate kartu kendali. Nah, mungkin di tahun 2026 itu juga akan kita laksanakan. Sudah bagus lah ini Pak. Ya, mungkin itu dulu, Pak. Ya. Baik, Bapak Ketua, Bapak Ketua Divisi yang alhamdulillah masih membersamai. Kita ke segmen berikutnya nih, segmen ketiga, yakni harapan. Nah, harapan dan ajakan kepada masyarakat. Mungkin pertama ke Pak Ketua dulu. Sebenarnya terakhir nih, tapi tidak apa-apa. Nanti closing Nanti masing-masing. Ya, jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih akhirnya banyak sudah ini. kepada rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah yang telah bekerja keras di luar tahapan, kemudian tetap solid di luar tahapan. Jadi kita tetap solid, alhamdulillah kerjasama kita membagi tim. Jadi bukan hanya soal divisi ketua saja, tetapi masing-masing divisi juga alhamdulillah kolaborasinya luar biasa. Nah, harapan kami ke depan bahwa tim ini lebih solid lagi dalam artian perencanaan, pematangan program, kemudian realisasi program itu lebih menarik lagi, lebih menantang lagi. Kemudian outputnya tentunya kalau Pak Kadip tadi menyebut zona integritas menuju WBK, indikator-indikator penilaiannya dari aktivitas kita di KPU. Nah, eviden itu menjadi bukti bahwa kami selama non tahapan itu tetap bekerja dengan baik. Nah, harapan kami tentu pengelolaan non tahapan ini lebih maksimal, kemudian kerja-kerja kolektif kita lebih terbangun. Itu saja. Terima kasih Pak Ketua. Anak Ke Ketua Divisi Sosdikti Parmas. Harapannya di 2026 ini dan ajakan ke masyarakat dan ke semua kalangan. Ya, harapan kami di 2026 ini Ya Pak. Siap. semakin masiflah program yang kami rencanakan untuk sosialisasi pada khususnya di divisi saya akan menyasar baik pemilih pemula dari beberapa segmen. Insya Allah akan semakin kita perkuat lah untuk sosialisasi. Harapan untuk ke masyarakat ini terutama ke teman-teman yang pernah ikut di bagian KPU Lombok Tengah kayak badan ad hoc kayak kemarin kami melakukan webinar sambil reuni dengan mereka. Nah, jadi itu bagian dari perpanjangan tangan kalaupun di non tahapan, kalaupun mereka sudah non-job lah kalau saya bahasakan di pekerjaan, tapi mereka mampu menjadi perpanjangan tangan kami menyampaikan bahwa KPU atau penyelenggara secara umum
tetap bekerja melaksanakan agenda-agenda. Kalau Pak Kadip Hukum, silakan. Harapannya? Mungkin harapan dari saya ini harapan pada masyarakat ya. Ya, silakan. Mungkin harapan kami KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat agar dalam dapat memilah informasi mana yang informasi yang benar atau mana informasi yang tidak benar, sehingga dapat menciptakan pemilih atau kita bisa mencetak pemilih yang cerdas. Artinya agar demokrasi di Lombok Tengah ini bisa menjadi demokrasi yang maju dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin itu. Pak Riza, ada yang mau disampaikan? Terkait harapan dari KPU sendiri seperti apa dan atau masyarakat seperti apa misalnya? Jadi untuk harapan untuk kita, Mi, ini di tahun depan itu mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, tetap diberikan kesehatan, sehingga semua kegiatan kita bisa kita laksanakan, tetap solid seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Harapan untuk masyarakat, terutama di proses PDPB di tahun depan itu, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih peduli lagi, mau berkolaborasi bersama kami di KPU dengan cara melaporkan hal-hal terkait dengan PDPB ataupun hal-hal lain, seperti misalkan ada yang tercatat namanya di partai politik, kan ujungnya juga akan diproses di sini untuk pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih baru, dan lain itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih sadar, lebih peduli tentang pentingnya hal-hal itu. Itu saja, Mi. Terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita sore hari ini, Ki. Sampai tidak terasa. Pak Ketua, sampai tidak terasa, mungkin sudah lewat 1 jaman mungkin. Terima kasih Pak Ketua, Siap. Pak Ketua Divisi Hukum, Bapak Ketua Divisi Sasdiklir Farmas dan SDM, Bapak Ketua Divisi Rendatin. Alhamdulillah apa yang telah kita diskusikan bersama terkait demokrasi, refleksi bersama di tahun 2025 menuju 2026 berjalan dengan lancar, dan semoga para penonton setiap podcast KPU Lombok Tengah terpuaskan, dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung datang ke KPU ya. Iya. Baik, saksikan terus media sosial kami, Facebook, Twitter, YouTube untuk menyaksikan podcast kami berikutnya. Demikian kegiatan kita pada sore hari ini, Ki. Terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.